Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita hari ini memasuki hadis ke-37 dalam kitab Umdatul Mar'ah karya Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamd. Saya bacakan dulu hadisnya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kuntu albasu awdahan min dahabin faqultu ya Rasulullah akanzun huwa faqala ma balagha an tuadda zakatuhu fazukkiya falaysa bikanzin. Ya subhanallah. Baik, di sini teman-teman di hadis yang ke-37 ini yaitu hadis yang dibawakan oleh Ummahatul Mukminin, ya Ummu Salamah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah kita tahu teman-teman bahwa Ummu Salamah ini salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cerdas, ya subhanallah, yang bijak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah meminta berdiskusi dengan istri beliau yaitu Ummu Salamah dalam sebuah perkara waktu itu, ya maka beliau termasuk subhanallah seorang istri yang bisa memberikan idenya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya beliau itu sebenarnya bukan Ummu Salamah, itu kunyahnya. Kemarin kita di Tarbiyatul Abna sudah belajar apa itu kunyah dan apakah boleh memberikan kunyah kepada anak kecil, kita sudah belajar. Ya, maka di sini Ummu Salamah teman-teman, ini nama asli beliau adalah Hind binti Abu Umayyah Al-Mughirah dari Bani Makhzum. Namanya Hind, tapi beliau lebih dikenal dengan nama kunyahnya yaitu Ummu Salamah. Ya. Beliau lahir teman-teman 24 tahun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah dan wafat pada tahun 61 Hijriah. Ya, artinya beliau wafat di kota Madinah. Dan ayahnya beliau yaitu Abu Umayyah terkenal seorang yang sangat dermawan. Ya, sampai-sampai ayahnya Ummu Salamah ini dijuluki oleh bangsa Arab kala itu teman-teman dengan sebutan Zadur Rakib. Ya, Zadur Rakib itu maksudnya adalah bekal untuk orang yang safar. Jadi ini subhanallah, ini sifat yang boleh kita tiru ya. Jadi Abu Umayyah ini, bapaknya Ummu Salamah ini, ayahnya Ummu Salamah, dulu waktu beliau pergi bersama orang-orang untuk safar, kan memang zaman dulu tuh mereka kan biasa berdagang ya, orang-orang Mekah itu biasa berdagang. Kalau musim dingin mereka pergi ke Syam, kalau musim panas mereka pergi ke Yaman. Nah, dulu ayahnya Ummu Salamah yang bernama Abu Umayyah ini teman-teman, beliau itu membawa perbekalan dan beliau nggak tanggung-tanggung bawa perbekalannya tuh bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi beliau bilang kepada rombongan bahwa kalian nggak usah bawa perbekalan, biar saya aja yang menanggung. Subhanallah, subhanallah. Jadi memang beliau itu dermawan sampai-sampai orang-orang yang ada waktu itu yang safar bersama Abu Umayyah ini menjuluki Abu Umayyah ayahnya Ummu Salamah dengan Zadur Rakib. Ya, karena memang subhanallah dermawannya beliau ketika beliau sedang bepergian. Ya, dan kalau kita pengen tahu sifat dasar seseorang itu teman-teman, sifat dasar seseorang, maka lihatlah ketika orang itu sedang pergi bersama kita. Ya, subhanallah, kita akan lihat bagaimana sifat dasarnya, ya subhanallah. Dan ibunya beliau, ibunya Ummu Salamah itu Atikah binti Amir bin Rabi'ah bin Abdul Muttalib. Jadi coba lihat, kalau kita lihat dari jalur nasabnya ya, beliau ibunya itu dari keturunan Abdul Muttalib dan Rasulullah SAW juga keturunannya Abdul Muttalib, ya kan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, maka ketemu di sini. Ya, Masya Allah. Baik, beliau teman-teman sebelum bersama Rasulullah SAW, beliau memiliki suami yaitu Abu Salamah. Dan ini adalah kisah yang sangat-sangat romantis gitu ya. Jadi cerita-cerita picisan zaman sekarang itu ya, sinetron-sinetron yang mungkin bagi teman-teman membuat derai air mata misalnya ya, mengalir deras. Ya, alhamdulillah kalau kita sudah nggak cinta lagi sinetron, artinya Allah telah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan gitu ya. Subhanallah, karena yang namanya nonton sinetron itu menghabiskan waktu dan waktu kita itu
diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada kita nonton sinetron mendingan kita baca kisah sejarah, kisah percintaan, sejarah siapa antara suami istri yaitu Ummu Salamah dan Abu Salamah. Dan ini kisahnya nyata, bukan kisah yang dibuat-buat seperti sinetron, bukan. Apalagi novel, bukan. Sama sekali bukan. Jadi dulu Ummu Salamah itu punya suami teman-teman namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini termasuk laki-laki yang luar biasa, yang banyak sekali keistimewaan beliau. Ya, termasuk beliau adalah laki-laki yang pertama-tama masuk Islam gitu loh di kalangan sahabat waktu itu. Dan termasuk Abu Salamah juga seorang yang berhijrah di awal-awal gitu, hijrah ke kota Madinah, ya subhanallah. Dan Abu Salamah juga namanya bukan Abu Salamah, namanya Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal dari Bani Makhzum. Jadi satu marga, satu suku dengan Ummu Salamah, ya subhanallah. Beliau teman-teman, Ummu Salamah dan Abu Salamah, ya subhanallah, inilah suami istri yang menurut saya itu romantis banget gitu ya. Mereka itu pernah berhijrah bareng gitu ke Habasyah, ya subhanallah. Jadi kita sebagai istri itu teman-teman, kalau bisa ya, jika mungkin kita ikut ya kemanapun suami kita pergi ya, maka kita ikut ya. Karena yang namanya suami itu pasti butuh istri, dan istri juga sama butuh suami ya. Itu hikmahnya pernikahan ya, agar mereka saling melengkapi. Maka Ummu Salamah pun ikut dengan Abu Salamah pergi ke Habasyah, subhanallah ya. Dan telah Abu Salamah dan Ummu Salamah pergi ke Habasyah, kemudian setelah itu mereka juga pernah pergi berhijrah ke kota Madinah, ya subhanallah. Dan pernah suatu hari Ummu Salamah ini terpisah dari suami dan anak beliau ya. Ini ujian ya, biasanya kalau cinta yang setia gitu ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesetiaannya ya subhanallah. Jadi Ummu Salamah suatu hari teman-teman tidak diperbolehkan oleh keluarga besarnya untuk pergi ke Madinah, ke Yasrib waktu itu, karena waktu itu Abu Salamah termasuk sahabat yang pertama-tama gitu pergi ke Yasrib. Yasrib itu nama lain dari kota Madinah. Dan teman-teman tahu waktu itu Ummu Salamah bukan hanya berpisah dengan Abu Salamah, tapi juga beliau awalnya berpisah dengan anaknya beliau ya, anak tercintanya itu Salamah. Jadi subhanallah, Ummu Salamah Allah uji gitu ya, berpisah sejenak dengan orang-orang yang dicintainya yaitu Abu Salamah dan Salamah putra tercinta beliau ya subhanallah. Kemudian beliau akhirnya kangen gitu ya, rindu, yang namanya suami istri gitu ya, wajar, fitrah, rindu dengan pasangan hidupnya gitu ya. Abu Salamah sudah berada di Madinah, Salamah anaknya, putranya ya diambil oleh keluarga besar Abu Salamah. Maka Ummu Salamah pun merenung gitu ya, subhanallah, merasa separuh nyawanya hilang gitu ya, masya Allah. Kemudian beliau pun setiap hari teman-teman pergi tuh dari ujung kota Mekah ke tempat di mana beliau berpisah dengan Abu Salamah, ya subhanallah, Allahu Akbar, setiap hari. Dan itu keadaannya hampir 1 tahun. Bisa dibayangkan enggak teman-teman, seorang wanita ya diuji oleh Allah, berpisah sejenak dengan suami tercintanya, dengan anaknya, dengan putra tercintanya, subhanallah. Kemudian beliau menangis gitu ya, subhanallah. Dan ini fitrah. Maka putra pamannya Ummu Salamah ini nggak tega melihat keadaan Ummu Salamah begini ya, subhanallah. Dan beliau pergi ke Bani Mughirah dan mengatakan, apakah kalian tuh membiarkan Ummu Salamah demikian gitu ya. Dan subhanallah, alhamdulillah ya, Salamah akhirnya diizinkan untuk bertemu dengan ibunya ya, subhanallah, Allahu Akbar ya. Maka subhanallah, Ummu Salamah pun teman-teman diantar oleh salah satu keluarganya ke kota Madinah bersama anak tercintanya ya, subhanallah. Dan alhamdulillah beliau lulus ujian gitu ya, berpisah sejenak dengan suami tercinta, dan akhirnya Allah kembalikan lagi kepada suami tercinta beliau yaitu Abu Salamah ya, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan subhanallah, mereka berdua akhirnya bahagia kembali gitu ya, subhanallah. Dan subhanallah, kala itu diceritakan oleh Utsman bin Talha ya, kata beliau, waktu itu saya melihat Ummu Salamah ya berjalan menaiki unta dengan putranya beliau ya. Kemudian setelah itu aku antar kepada Abu Salamah yang berada di kampung itu di daerah Madinah gitu ya. Kemudian alhamdulillah ya, masya Allah, beliau akhirnya kembali lagi teman-teman. Dan waktu tahun 2 Hijriah, Ummu Salamah diuji lagi sama Allah. Ya begitulah ya teman-teman, hidup itu penuh dengan ujian. Keluar dari satu ujian, ya masuk lagi ke ujian yang lain. Memang inilah ya subhanallah, tujuan kita itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak lain dan tidak bukan kecuali Allah ingin mengetahui siapa yang terbaik di antara kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 2 teman-teman? Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika Allah menciptakan kita, ya menghidupkan kita, mewafatkan kita, Allah menguji kita untuk apa? Ahsanu amala.
Allah ingin melihat siapa yang terbaik di antara kita. Jadi tidak usah sedih ya saudari-saudariku. Kalau memang kita saat ini hidup di dunia, kita ketemu dengan masalah, dengan problem, anggap aja itu ujian ya. Dan kita berdoa agar Allah menguatkan kita semuanya. Dan kita itu berbeda-beda di ujinya. Kalau Ummu Salamah tadi diuji dengan berpisah sejenak dengan suami tercinta dan anak beliau, ya kemudian beliau dikumpulkan kembali oleh Allah dengan putra tercinta beliau, dengan suami beliau, ya maka tepatnya pada tahun 2 Hijriah Allah menguji kembali Ummu Salamah. Ya, waktu itu teman-teman pasti ingat. Ya, kalau sudah tahun 2 Hijriah pasti teman-teman ingat dengan sebuah peperangan namanya Perang Badar. Ya, Perang Badar, di mana Perang Badar itu adalah peristiwa pertama kalinya waktu itu ya kaum muslimin berperang dengan kaum musyrikin ya. Dan waktu itu teman-teman, subhanallah, Abu Salamah ikut gitu loh. Abu Salamah ikut dalam peperangan Badar. Kemudian beliau menderita luka dan luka itu sempat sembuh, kemudian kambuh lagi. Sampai akhirnya Abu Salamah wafat pada tahun 3 Hijriah. Ya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mana yang tidak sedih ya teman-teman, seorang istri gitu ya ditinggal wafat oleh suaminya. Dan semoga Allah kuatkan siapapun yang saat ini Allah wafatkan terlebih dahulu suaminya gitu ya, subhanallah. Semoga kelak Allah satukan kembali dengan suami tercinta di surga Firdaus tertinggi ya. Karena sejatinya di dunia ini ketika ada perjumpaan pasti ada perpisahan ya, subhanallah. Dan tidak ada yang tidak sedih ketika harus berpisah. Tapi inilah dunia gitu ya, Masya Allah. Dan subhanallah waktu itu teman-teman, Ummu Salamah waktu mendengar Abu Salamah meninggal gitu ya, kemudian beliau tuh pernah suatu hari dulu waktu Abu Salamah masih hidup ya, Abu Salamah tuh bilang ke Ummu Salamah, aku tuh pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda gitu ya, berkata, kata Abu Salamah kepada Ummu Salamah. Dan ini hadisnya dibawakan oleh Abu Salamah. Kata Abu Salamah, wahai istriku gitu kan ya. Karena memang mereka tuh pasangan romantis gitu. Wahai istriku, aku pernah mendengar kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim itu ditimpa sebuah musibah, kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia istirja di sini itu maksudnya ya pengucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia mengatakan Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha illa fa'ila dzalika bih. Kemudian dia mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku ini, wa khuluf li khairan minha, dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya kecuali Allah akan mengabulkannya. Subhanallah. Maka Ummu Salamah pun menghafalkan doa ini teman-teman. Jadi doa ini juga harus kita hafal ya. Doa ketika teman-teman ditimpa musibah, dan musibah itu sebenarnya bukan hanya meninggalnya seseorang, bukan ya, tapi juga musibah-musibah yang lainnya ya di dunia ini kita sering juga menjumpainya. Maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian ucapkanlah doa Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha, maka Allah pun akan ganti dengan yang lebih baik ya, subhanallah. Dan ketika Abu Salamah wafat ya, Ummu Salamah spontan atas izin Allah berdoa dengan doa ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Dan ketika Ummu Salamah berkata demikian teman-teman, Ummu Salamah itu merenung gitu ya. Ya, karena memang beliau ketika membaca doa itu ditafakuri gitu. Dan beliau pun waktu itu mengatakan, ya Rabb, kira-kira siapa orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena selama ini beliau itu berkata kepada dirinya bahwa tidak ada laki-laki yang lebih baik dari suaminya gitu. Nah, ini contoh istri solihah. Istri solihah itu adalah istri yang mengatakan bahwa suaminya itu yang paling solih gitu, yang paling terganteng gitu kan. Itu istri solihah. Masa suami tetangganya dibilang ganteng gitu kan. Jadi subhanallah, memang Ummu Salamah waktu itu gak yakin gitu dengan ketika beliau berdoa tuh, ya Allah, kira-kira siapakah gerangan orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Karena selama ini kata Ummu Salamah, orang yang paling baik menurut saya, kata Ummu Salamah, adalah Abu Salamah. Ya subhanallah. Dan beliau tetap ya berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa akan datang seorang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata teman-teman, orang yang lebih baik daripada Abu Salamah itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Rasulullah pun akhirnya meminang Ummu Salamah, subhanallah, dan Ummu Salamah pun masuk dalam keluarga besar Rasulullah SAW, menjadi istri beliau, menjadi ummahatul mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, ya subhanallah. Dan beliau pun subhanallah ya memiliki kedudukan istimewa di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang subhanallah, beliau itu teman-teman orang yang sangat-sangat menjaga kehormatan beliau dan keluarga beliau ya, Masya Allah. Sehingga Rasulullah SAW pun akhirnya suka gitu ya kepada Ummu Salamah. Rasulullah suka terhadap semua istrinya. Dan subhanallah, semua istri Rasulullah SAW tuh punya kelebihan masing-masing gitu loh. Dan Ummu Salamah pun punya kelebihan. Tadi kelebihan diantaranya adalah Ummu Salamah seorang yang cerdas ya. Beberapa ayat juga turun ya, langsung berkenaan dengan peristiwa beliau gitu ya, subhanallah. Dan subhanallah ya, beliau juga seorang yang sabar gitu ya, Masya Allah. Bahkan Ummu Salamah juga seorang yang meriwayatkan sejumlah hadis. Jadi Imam Adz-Dzahabi pernah menyebutkan bahwa Ummu Salamah meriwayatkan hadis sejumlah
380 hadis. Ya, subhanallah. Dan ini banyak teman-teman. Ya, Masya Allah. Dan setelah Rasulullah SAW wafat, Ummu Salamah, Masya Allah, Tabarakar Rahman, beliau banyak mengambil peran dalam peristiwa-peristiwa di masa beliau. Ya. Jadi beliau pernah menemui waktu itu Amirul Mukminin Utsman bin Affan, ya, menasihati beliau, dan beliau disegani oleh para Amirul Mukminin, ya, subhanallah, subhanallah. Kemudian di usia 84 tahun, ya, beliau Allah panggil, ya, tepatnya pada tahun 61 Hijriah, pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, ya. Baik teman-teman, itu ya sekelumit Ummu Salamah, dan teladan yang bisa kita ambil dari Ummu Salamah teman-teman adalah kesetiaan beliau terhadap suami beliau, gitu ya, subhanallah, baik itu kepada Abu Salamah, suami pertama beliau, ataupun kepada Rasulullah SAW. Dan kecerdasan beliau, ya, ketika suaminya meminta sebuah ide, masukan, beliau pun memberikannya, subhanallah, tanpa menggurui. Dan ini tentunya yang harus kita laksanakan, ya, karena memang seorang laki-laki biasanya nggak suka kalau digurui. Kemudian beliau juga, yang ketiga, beliau juga orang yang ahli sedekah. Oh iya, beliau juga termasuk orang yang ahli sedekah, ya, seperti bapaknya. Ayahnya beliau Abu Muawiyah itu juga orang yang dermawan, gitu ya. Dan Ummu Salamah juga orang yang ahli ibadah, ya, subhanallah. Beliau seorang yang taat kepada Allah. Hari-harinya diisi dengan puasa sunnah setelah Rasulullah SAW wafat, dan malam harinya diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, subhanallah. Dan beliau juga seorang yang cerdas, ya, meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 380 hadis, ya. Baik teman-teman, itu ya tentang Ummu Salamah. Kemudian kita lanjutkan di hadis yang dibawakan oleh Ummu Salamah. Kata beliau dulu, kata Ummu Salamah, waktu beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka waktu itu beliau memakai perhiasan, ya, perhiasan min dahabin, yang terbuat dari emas. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanzun, ya, barang yang ditimbun, gitu ya. Kemudian beliau mengatakan, kalaulah misalnya telah mencapai nisabnya, kemudian engkau zakati, maka itu tidak termasuk barang timbunan atau kanzun, gitu ya. Dan ini teman-teman menunjukkan bahwa sesungguhnya kita itu, ya, seorang wanita hendaklah memperhatikan zakat mal kita, ya, kalau kita punya harta, ya. Dan kita subhanallah juga hendaklah benar-benar memperhatikan, ya, yang namanya sedekah, ya, terutama kita ini kaum wanita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW waktu itu diperlihatkan, ya, neraka. Kemudian beliau mengatakan bahwa yang terbanyak mayoritas penduduk neraka itu adalah kaum wanita, ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersedekah, ya, subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, sedekah ini juga termasuk dari bukti keimanan kita. Di sedekah itu adalah bukti keimanan kita. Jadi salah satu cara kita untuk mengetahui apakah kita benar-benar beriman kepada Allah atau tidak, itu diantaranya apakah kita mau bersedekah atau tidak, gitu loh. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan wasadaqatu burhan, ya, sedekah itu bukti. Apa kata Rasulullah? Wasadaqatu burhan wasobru dia, dan sabar itu adalah cahaya, ya. Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Sementara Al-Qur'an itu bisa menjadi pembelamu atau sebaliknya bisa menjadi mencelakakanmu, ya. Dan subhanallah, Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau menamakan sedekah itu, kenapa dikatakan sedekah, dari kata as-sidqu, ya. Makanya as-sidqu itu kan artinya jujur, ya. Jadi sedekah itu menunjukkan kejujuran iman seseorang, yang menjadi bukti bahwa dia beriman atau tidak. Kemudian kita sambung di hadis yang berikutnya, karena memang ini hadis yang ke-38 juga berkenaan dengan sedekah, ya teman-teman. Jadi kita lanjutkan di hadis yang ke-38. Baik, sebelum kita melanjutkan hadis ke-38, izinkan saya untuk membaca fawaid al-muta'alliqah bi maudhu'il hadis. Ada di screen teman-teman. Apa itu faidah-faidah yang berkaitan dengan hadis ke-37? Kata beliau, kata Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad, yang pertama adalah jawazu tazinul mar'a bil hulli minadh dhahabi wal fiddah. Bolehnya perempuan, seorang wanita, memakai perhiasan, baik itu yang terbuat dari emas maupun dari perak. Jadi boleh seorang wanita memakai perhiasan. Kemudian yang kedua adalah an-dhahab alladhi yuzaki la ya'ud kanzan, ya. Maksudnya perhiasan yang memang ditunaikan zakatnya, teman-teman, itu bukan termasuk barang timbunan, gitu ya. Atau perhiasan yang kita perhatikan sedekahnya, gitu ya. Maka itu bukan termasuk dari perhiasan yang
Jadi itu bukan termasuk dari barang timbunan ya. Jadi ini juga penting bagi kita teman-teman bahwa sejatinya termasuk di antara zakat ya yang perlu kita perhatikan adalah zakat emas. Dan kita tahu ya perhiasan itu digolongkan 2 golongan kan. Ada emas dan perak, ada selain emas dan perak, dan para ulama berselisih pendapat mengenai apakah zakat pada perhiasan emas dan perak itu termasuk di antara yang dipakai gitu ya, atau yang tidak dipakai saja gitu. Karena Rasulullah SAW juga pernah tuh waktu itu beliau bersabda laisa fil hulli zakat. Kata Rasulullah SAW tidak ada zakat dalam perhiasan. Ya jadi wallahu taala alam, hanya ada beberapa ulama juga yang mewajibkan adanya dizakati ya dengan emas dan perak kalau sudah mencapai haul dan nisabnya, baik itu perhiasan yang dikenakan atau yang disimpan. Jadi memang ini pendapat banyak teman-teman. Ada yang mengatakan kalau yang dipakai itu tidak usah dizakati, tidak kena zakatnya. Kalau yang disimpan kena zakatnya. Ada yang mengatakan bahwa baik itu yang disimpan maupun yang tidak disimpan semuanya terkena zakat. Ya dalilnya apa? Mereka yang mengatakan bahwa semua perhiasan baik itu yang dipakai atau yang tidak itu dikenakan zakat. Balik lagi ke surat Taubah ayat 34 sampai 35, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Apa siksa yang pedihnya? Bagi orang-orang yang enggak mau bayar zakat, enggak mau mengeluarkan zakat emas dan peraknya, yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Lihat teman-teman, pada hari dipanaskan tuh emas dan perak yang dia simpan di dunia tanpa dizakati itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam. Kemudian dahi-dahi orang-orang yang tidak mau membayar zakat perhiasan, maka dibakar dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ya, mereka akan mendengar sebuah perkataan, ya dikatakan pada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Ya, jadi para ulama tuh menyatakan bahwa ini adalah dalil umum gitu ya. Tidak disebutkan apakah perhiasannya itu dipakai atau tidak. Yang penting itu perhiasan dari emas dan perak, maka itu adalah sesuatu yang mesti dizakati ya. Kemudian ada juga teman-teman dalil di mana waktu itu ada seorang wanita, teman-teman, datang kepada Rasulullah SAW. Dan wanita ini di tangannya terdapat 2 gelang besar gitu yang terbuat dari emas. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada wanita ini, atu'atina zakat? Gitu ya. Apakah engkau sudah mengeluarkan zakat gelangmu itu? Maka wanita ini menjawab, la, qala belum, qalat belum ya. Maka kata Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Ayussurki ayyusawwirukillahi bihima yaumal qiyamah siwaraini minnar? Apakah kamu mau besok pada hari kiamat nanti Allah memakaikan kepadamu 2 gelang dari api neraka? Dan wanita itu pun melepas kedua gelang tersebut dan memberikannya kepada Rasulullah. Kemudian ia mengatakan, hadza lillahi wa rasuluh. Ya, ini adalah untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Di memang subhanallah para sahabiah zaman dahulu kala itu teman-teman, subhanallah mereka itu benar-benar hatinya halus gitu ya, Masya Allah. Ya, ketika disentuh sedikit saja mereka itu langsung gitu ya, subhanallah, langsung beramal gitu ya, Masya Allah, subhanallah ya, Allahu Akbar. Tapi ini juga teman-teman harus perhatikan ya, karena emas itu kan ada nisabnya ya. Nisabnya emas itu kurang lebih 85 gram, yaitu kalau emasnya murni gitu ya, kurang lebih 85 gram, dan haulnya itu 1 tahun. Jadi ini juga teman-teman mesti diperhatikan ya. Tapi kalau teman-teman misalnya punya emas 1 gram, 2 gram gitu ya. Ya misalnya kadang pengen yang namanya perempuan gitu ya, misalnya punya cincin 3 gram, yaitu belum terkena zakat. Ya zakatnya subhanallah kalau sudah 85 gram. Jadi ini ibu-ibu, mak-mak yang pada punya gelang keroncongan, yang pada punya kalung gede-gede, ya pada punya cincin rembel 10 jari kasih cincin semua, hitung semua tuh ya berapa gram gitu ya. Nanti kalau sudah 85 gram, silahkan teman-teman ambil pendapat yang mana. Kalau misalnya ambil pendapat yang dizakati ya berarti dizakati. Ya, walaupun itu dipakai. Tapi kalau tidak mengambil yang dizakati ya monggo silahkan. Kita ambil yang kehati-hatian aja. Ya, baik. Subhanallah ya, ini sebuah hal yang patut kita pelajari bersama ya. Jangan sampai tuh gelang di mana-mana, kalung di mana-mana, cincin di mana-mana tapi nggak pernah dizakati ya. Baik. Kemudian yang ketiga, jawazu istiftaul mar'ati rajulul alim li'afif an amri diniha fi ma tajhal. Baik, dibolehkannya seorang perempuan yang meminta fatwa kepada laki-laki yang alim. Di sini Ummu Salamah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang perintah agamanya. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya
ya teman-teman. Hadis yang ke-38. Di sini disebutkan Nabi Umamah bin Sahl bin Hunayf qala kunna yawman fil masjidi julusan. Kata Abu Umamah bin Sahl bin Hunayf, beliau pernah mengatakan dulu kami pernah duduk-duduk di masjid bersama orang-orang dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ya, wa nafarun minal Muhajirin wal Ansar. Fa arsalna rajulan ila Aisyah liyasta'din. Lalu kami mengutus seorang kepada Aisyah untuk meminta izin. Fa dakhalna 'alaiha. Kemudian orang ini masuk menemui Ibunda Aisyah. Dan Ibunda Aisyah berkata, ya, kata beliau, dakhala alayya sa'ilun marratan wa 'indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau pernah suatu hari itu seorang yang sa'il itu orang yang minta-minta datang ke tempatku ya, sementara di sisiku kata Ibunda Aisyah ada Rasulullah SAW. Maka aku pun menyuruh agar fa'amartu lahu bisyai, ya. Maka saya pun menyuruh untuk diberikan sesuatu gitu untuk yang minta-minta ini. Summa da'autu bi, kemudian aku melihat, ya, saya bacakan dulu hadisnya semua ya. Dakhala aliyya sa'ilun marra wa 'indi Rasulullah sallallahu fa amartu lahu bisyai thumma da'utu bihi fa nadartu ilaihi. Jadi ada laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW waktu itu dengan Ibunda Aisyah, kemudian meminta sesuatu, maka Rasulullah SAW menyuruh Ibunda Aisyah untuk mengambil sesuatu, ya. Kemudian setelah itu diberikanlah laki-laki ini dengan sesuatu tersebut yang dibawa oleh beliau. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apa Rasulullah SAW berkata, amma turidina an la yadkhula baitika syai' wa la yakhruj illa bi'ilmik. Kata Rasulullah SAW, ya, bertanya, Rasulullah berkata, rupanya engkau ini tidak ingin ya ada sesuatu pun yang memasuki rumahmu dan tidak pula keluar darinya kecuali sepengetahuanmu, gitu ya. Dan beliau mengatakan na'am, ya. Dan beliau bersabda, mahlan ya Aisyah, gitu. Mahlan ya Aisyah itu maksudnya tenang wahai Aisyah, mahl. Jadi memang Aisyah ini, Ibunda Aisyah ini apa ya istilahnya, lebih terburu-buru gitu ya. Jadi beliau seorang yang cerdas ya. Ibunda Aisyah juga punya kelebihan yang sangat banyak. Beliau sangat orang yang Allah berikan kemampuan untuk meriwayatkan hadis yang sangat banyak dari Rasulullah SAW ya teman-teman, subhanallah. Maka Rasulullah mengatakan la tuhsi, gitu, la tuhsi, janganlah kamu menghitung-hitung pemberianmu ya kepada orang lain. Fayuhsiyallahu azza wa jalla 'alaika, sehingga Allah pun akan menghitung-hitung pemberiannya kepadamu. Ya, jadi kalau kita mau sedekah itu ya ojo ngitung-ngitung gitu ya. Karena Allah pun enggak ngitung-ngitung kok. Enggak ngitung-ngitung kalau ngasih ke kita, ya Allah kasih banyak ke kita. Ya subhanallah. Dan kita tahu yang namanya sedekah itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun ya. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya, beliau pernah mengatakan kata beliau, sungguh sedekah itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dalam mencegah bala gitu ya, menangkal ain dan juga keburukan hasad. Kalau kata beliau, walau lam yakun fi dzalika illa tujaribul umam qadiman wa hadisan lakafa bih. Kata Ibnul Qayyim, andaikan itu bukan karena sedekah, sungguh kejadian-kejadian yang terjadi pada umat-umat terdahulu dan sekarang itu sudah cukup menjadi bukti. Maksudnya termasuk di antara manfaat sedekah, kata Ibnul Qayyim, itu di antaranya bisa mencegah bala gitu, mencegah musibah ya subhanallah. Dan ini juga sesuatu yang hendaklah kita tidak remehkan ya, karena memang subhanallah menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk sesuatu yang Allah sukai gitu ya, subhanallah. Ya Allah sukai dan juga Rasulullah SAW sukai. Bahkan Allah Azza wa Jalla enggak ngitung-ngitung ya ketika Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala seseorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Teman-teman kalau pengen lebih termotivasi lagi, silakan buka surah Al-Baqarah ayat 261. Surat Al-Baqarah ayat 261. Itu berkenaan dengan infak, dengan bagaimana Allah melipat gandakan infaknya seorang hamba gitu ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Lihat teman-teman, itu seperti sebutir benih yang kita tanam, kemudian dari situ Allah menumbuhkan 7 bulir dari setiap benih yang kita tanam. Wa kulla sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kemudian dari setiap bulir itu Allah ciptakan lagi 100 biji gitu ya. Berarti kan sama dengan 700 ya. Bahkan bukan hanya 700 kali lipat, Allah lipat gandakan pahala kita ya. Kalau kita ngitung-ngitung gitu ya, sedekah yang kita keluarkan Allah ternyata sudah menghitung lebih dulu gitu ya. Dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan bisa lebih banyak dari itu.
Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersedekah. Dan tidak ada ceritanya, teman-teman, orang yang rajin bersedekah itu miskin. Nggak ada. Yang ada Allah kayakan. Dan sedekah itu tidak mengurangi harta kita sedikit pun. Jadi nggak ada ceritanya kita menginfakkan harta di jalan Allah kemudian harta kita berkurang. Ma naqasa malun 'abdin min shadaqah. Kata Rasulullah begitu kan? Harta seorang hamba itu tidak akan berkurang karena sedekah. Ya subhanallah. Hanya ini saja ya, kita itu kadang subhanallah ya, keimanan kita itu naik turun. Kalau keimanan kita sedang naik, kita rajin untuk bersedekah. Ya. Kalau keimanan kita sedang turun, subhanallah, rasanya semua itu harus kita miliki gitu. Ini milik saya gitu ya. Padahal harta kita sesungguhnya itu apa? Yang kita sedekahkan. Dan kita itu meninggal itu bawa harta ya. Bawa harta apa? Harta yang kita sedekahkan gitu. Harta yang kita sedekahkan itulah harta kita sesungguhnya. Ya, subhanallah. Dan subhanallah ya akhwat. Ya subhanallah, ini nasihat untuk diri saya dan sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah. Syaitanir rajim, mereka itu menjebak manusia, menyuruh manusia untuk tidak mengeluarkan hartanya. Ya, untuk bakhil, pelit, koret gitu ya. Subhanallah. Kenapa? Karena syaitan tuh pengen ditemani besok di neraka. Jadi semakin banyak manusia itu yang tidak mau mengeluarkan hartanya, maka semakin banyak yang bisa dijadikan teman oleh syaitan di dalam api neraka. Ya. Setan menakut-nakuti orang-orang yang akan mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Nanti kamu miskin, nanti begini, nanti begitu. Nanti gimana anakmu mau sekolah, nanti gini, nanti begitu. Subhanallah. Tapi kalau orang-orang yang sudah yakin, seyakin-yakinnya, ya dengan iman dan dengan surah tadi Al-Baqarah ayat 261 bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi sedikit pun sedekah ya seseorang yang menginfakkan hartanya jalan Allah, bahkan menambah kembali, maka dia benar-benar yakin nih. Ya benar-benar yakin, dia bersedekah, bismillah ya Rabb, ya saya menginginkan surgamu. Ya subhanallah, dan itu Allah akan ganti teman-teman. Subhanallah, dan ini butuh keyakinan kita terhadap sebuah ayat ya, dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam surah Al-Baqarah dan Rasulullah SAW telah sabdakan di dalam hadis-hadis beliau yang sangat-sangat banyak ya, Masya Allah. Baik, nah di sini ya teman-teman, jadi apa istilahnya, kita benar-benar harus beriman kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya bahwa harta sedekah yang kita infakkan di jalan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun harta kita, justru itu akan menambah harta kita. Subhanallah. Bahkan nih teman-teman, Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau pernah memisalkan gitu ya. Kata beliau, fasadaqat yazidullahu bihal amwal. Dengan sedekah itu Allah justru akan tambah hartanya. Wa yunzilu bihal barakah. Dan Allah turunkan keberkahan dalam harta seorang hamba. Subhanallah. Wa yu'awidullahu fiha sahibahal khairul azim. Kata Syekh bin Baz ya, ketika beliau mensarah kitab Riyadhus Shalihin, kata beliau, dan seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ya, dengan bersedekah, maka Allah akan gantikan hartanya dengan kebaikan yang besar. Ya, dan kebaikan yang besar itu bisa Allah berikan istilahnya anak-anak yang salihah, anak-anak yang salih, keluarga yang salih. Itu semuanya ganti yang lebih besar daripada harta itu sendiri ya, subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, jangan bersedih ya teman-teman yang saat ini mungkin, Ustazah gimana saya nggak punya uang untuk bersedekah ya. Sedekah itu nggak harus dengan uang teman-teman. Sedekah itu banyak caranya. Apa kata Rasulullah SAW? Di antaranya adalah kita tersenyum gitu. Kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhi talqin, walaupun itu berupa cerahnya wajahmu terhadap saudaramu, itu termasuk sedekah. Ya subhanallah. Jadi ini juga termasuk sedekah. Kemudian termasuk juga sedekah teman-teman ketika kita membaca tasbih ya, subhanallah, subhanallah, itu juga termasuk sedekah. Ketika kita melayani suami kita, itu juga termasuk sedekah. Dan masih banyak sedekah. Kita sholat duha, itu juga sedekah. Jadi sekarang kita mau nggak kita sedekah gitu ya, jalannya itu banyak. Baik, kemudian kita belajar minal fawaid al-muta'alliqah bi maudu'il hadis. Apa faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis ke-38 ini? Yaitu diantaranya adalah targhibul mar'ah fi shadaqah ya. Ada motivasi nih untuk kita kaum wanita dalam bersedekah. Ya subhanallah. Semoga Allah lapangkan kita semuanya teman-teman, hati kita untuk bisa bersedekah, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat bakhil. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat khianat dan sifat pelit. Ya, karena sifat pelit itu datangnya dari syaitonir rajim. Ya, tadi saya katakan ya, terkadang manusia itu imannya naik, dia dermawan, kadang turun gitu ya.
Ya itulah manusia ya, subhanallah. Baik, yang kedua adalah at-tanfiru min ihsa'il mar'ati lima tatasaddaq bi. Harap diperhatikan gitu ya, janganlah sampai perempuan ketika dia bersedekah itu menghitung-hitung sedekahnya. Apa kata Rasulullah tadi? Kalau kamu menghitung-hitung sedekah yang kamu keluarkan, maka Allah pun akan menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu gitu ya. Kita kan nggak mau. Coba, mata Allah sudah kasih ke kita. Mau berapa M itu kalau kita hitung mata yang selama ini Allah berikan kepada kita, nikmat kita bisa melihat ya, udara yang bisa kita hirup gitu ya. Itu mau dibayar berapa M lagi gitu ya, berapa miliar gitu ya. Dan telinga untuk kita bisa mendengar gitu, subhanallah. Ketika telinga kita bisa mendengar, itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman ya. Ketika mata kita bisa berkedip, ya itu nikmat dari Allah. Coba teman-teman hitung-hitung deh, berapa M tuh jumlah seluruhnya. Allah tidak pernah menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Maka dari itu, hendaklah jangan menghitung-hitung sedekah yang kita infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang ketiga, al-jaza'u min jinsil amal ya, bahwa amal itu ada balasannya gitu loh. Balasan itu tergantung dari amal, dari jenis amal. Ya, barang siapa yang dia menghitung-hitung sedekah ya, maka ia pun akan dihitung-hitung pemberiannya ya. Kemudian yang keempat, jawazu tahdisul mar'a nafsiyah bima fihi ibra lil akhirin. Dan bolehnya seorang perempuan dia ngobrol dengan jiwanya sendiri gitu ya, sebagai pelajaran untuk yang lainnya. Kemudian yang kelima, tarku isra wa tuqsima tatasaddaqu bil milli dan ala simahati nafsiyah wa thayyibat ya. Ketika seorang wanita itu tidak menghitung-hitung harta yang ia sedekahkan, maka ini menunjukkan baiknya jiwa seseorang tersebut, baiknya jiwa wanita ini. Jadi subhanallah. Subhanallah. Baik, kemudian satu lagi ya teman-teman berkenaan dengan sedekah ini. Apa kata Ibunda Aisyah? Di sini hadis ke-39. Ana Aisyah radhiyallahu anha, kata Ibunda Aisyah, ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ibunda Aisyah berkata, hadis ke-39, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidah." Lihat teman-teman, seorang wanita kalau dia menginfakkan harta di jalan Allah, menyedekahkan makanan yang ada di rumahnya, maka jangan menyedekahkan sesuatu yang udah rusak, yang sudah basi gitu ya. Itu nggak boleh ya. Jadi kaidahnya apa dalam bersedekah? Kaidahnya kita berikan yang terbaik. Kalau kita suka, orang lain juga suka. Kalau kita nggak suka, orang lain juga nggak suka ya. Ini kaidah dalam bersedekah ya. Kemudian kalau seorang wanita dia mengeluarkan harta dari rumahnya dengan sesuatu yang terbaik, maka dia dapat pahalanya, dan juga wali zaujiha ajruhu bima kasab. Suaminya juga dapat pahala dari apa yang dia usahakan ya, suaminya yang mencari nafkah. Walil khazin mislu dzalika, dan bagi penjaga harta tersebut juga mendapatkan pahala. La yanqusu ba'duhum ajra ba'di syai'an. Ya, masing-masing dari mereka, baik itu suaminya maupun yang menjaga harta tersebut, mereka mendapatkan pahalanya. Baik, apa fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ke-39? Yang pertama teman-teman, hasul mar'a 'ala shadaqati min ta'am baitiha min ghairi ifsad. Seorang wanita hendaklah dia mensedekahkan harta yang dikeluarkan dari rumahnya, kalau itu bentuknya makanan, maka sesuatu yang belum rusak, belum basi, jadi sesuatu yang terbaik. Yang kedua, annal mar'ata mas'uliyah an amwalil bait min ta'ami wa nahwi. Seorang perempuan, wanita, istri itu penanggung jawab ya dalam harta suaminya yang ada di rumahnya, baik itu dari jenis makanan ataupun yang lainnya. Yang ketiga, annal mar'a laha haq at-tasarruf fima yahduruhu az-zawj min ta'ami lil bait syaritatun alla tadurru biz-zawj. Ya, seorang wanita juga, seorang istri juga punya hak untuk bisa menggunakan uang gitu ya, membelanjakan uang yang diberikan oleh suaminya untuk kebutuhan yang ada dalam rumahnya dengan syarat tidak membahayakan bagi suami itu sendiri. Kemudian yang keempat, min ri'ayatil mar'ah li baitiha idara fihi wafaqal maslahatus syar'iyyah. Dan termasuk di antara seorang wanita, dia hendaklah bisa menjaga apa-apa yang ada di rumahnya gitu. Dan ini termasuk maslahah syar'iyyah. Yang kelima, ana takamu fil amal dakhil al-bait matlubu min az-zawj wa az-zawja fa az-zawj 'alaihi al-kasb wa ihdaru ta'amul bait wa az-zawjatu 'alaihi sana'atu ta'am wa tahammul mas'uliyati hifdhi. Jadi hendaklah laki-laki dan perempuan, suami istri itu bekerja sama di rumah. Ya, suami yang mencari nafkah, suami yang maksudnya ihdaru ta'amul bait itu menghadirkan makanan di rumah, itu maksudnya gini loh teman-teman. Jadi yang belanja gitu, yang belanja bahan makanan pokok itu sebenarnya adalah kewajiban suami gitu, kewajiban laki-laki. Dan itu memang yang terjadi dulu di Timur Tengah, di Yaman, waktu kami belajar juga begitu ya. Jadi suami itu termasuk kerjaannya apa? Nyari nafkah, juga menghadirkan bahan pokok gitu
Jadi yang berangkat ke pasar ya bukan kita emak-emak, suami kita, laki-laki gitu. Karena di pasar juga yang jualan juga laki-laki. Jadi aneh kalau misalnya emak-emak ke pasar, ibu-ibu ke pasar, kalau diaman tuh jadi bahan tontonan. Wah, ada wanita kok belanja gitu ya. Apalagi pasar tradisional. Karena hampir semuanya tuh laki-laki yang jualan. Maka suami kita yang ke pasar gitu. Kemudian mereka menghadirkan sembako, beras, kentang, biasanya kalau di sana bur gitu ya. Dan kita yang sana'ati ta'am, kita yang masak gitu ya. Baik. Kemudian yang keenam, annal mar'ah mu'ina bi sana'ati ta'am fil bait ya. Seorang wanita itu hendaklah dia bisa masak gitu ya. Maka ini nih teman-teman, bagi teman-teman yang punya anak-anak putri nih yang sudah mulai besar ya. Yuk, di antara pendidikan yang mesti kita berikan kepada mereka apa? Ajarkan mereka masak gitu ya. Karena mereka nanti kelak akan menjadi seorang istri yang bisa menghadirkan makanan untuk keluarganya. Ya jangan sampai anak-anak zaman sekarang itu, wanita-wanita zaman sekarang itu ya yang sudah pada berkeluarga, mama-mama muda itu ada kalanya mereka itu apa? Nggak mau menghadirkan masakan dari rumah, tinggal nunul-nunul ya datang gitu ya. Dan yang ketujuh, qiyamul mar'ati bil amali shalih ala hisabi zawjiha yushrikuhuma fil ajr. Ya seorang wanita ketika dia beramal sholih dengan harta yang telah dicari oleh suaminya, maka suaminya pun mendapatkan pahala ya. Oh iya, ternyata ada satu lagi nih teman-teman, subhanallah. Hadisnya sedikit. Baik, intinya ya, dari hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW mengatakan, ya nisa al-muslimat, untuk kita nih, wahai para wanita-wanita muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsinna syad. Ya, sekali-kali seorang wanita itu jangan menganggap remeh pemberian kepada tetangganya, walaupun itu hanya berupa kuku kambing gitu. Lihat teman-teman. Tapi ya bukan berarti teman-teman nyembelih kambing tuh tetangganya cuma dikasih kukunya aja gitu ya. Maksudnya ini perumpamaan yang sangat-sangat apa ya, istilahnya apapun yang kita bisa berikan kepada tetangga kita ya berikan. Dan jangan meremehkan amalan sekecil apapun, karena kita nggak tahu mana amalan yang bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa fawaid yang ada dalam hadis ke-40 ini? Yang pertama, hasul mar'a ala shadaqati walau bil qalil. Seorang wanita hendaklah dia memperhatikan sedekah walaupun sedikit ya. Sedikit-sedikit tapi kontinu itu lebih baik daripada besar tapi enggak istiqomah. Baik, yang kedua, hasul mar'a ala tawasul ma'a jiraniha walau bisyai'il yasir. Jadi seorang perempuan itu hendaklah dia memberikan sesuatu untuk tetangganya walaupun sesuatu itu adalah sesuatu yang kecil, yang remeh, yang mudah ya. Sampai-sampai diumpamakan kukunya kambing gitu ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, min khata' an tuqallil min sya'ni sadaqah walau kunti qalilah walau kanat qalilah. Dan dari sebuah kesalahan gitu ya, kita tidak mau bersedekah gitu walaupun itu sedikit gitu ya, subhanallah. Baik, kemudian yang keempat, al-jud bidzul ma tayassar walau kana qalilan. Al-jud itu maksudnya dia menjadi seorang wanita yang dermawan gitu ya. Apapun yang bisa dia sedekahkan ya, subhanallah. Kemudian yang kelima, silatul jarat walau bisyai'il yasir tu'ti ma'ani 'azimati fil mahabbah. Seorang wanita ketika dia berbuat baik kepada tetangganya, sering memberi, maka itu akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa mahabbah, rasa saling cinta mencintai. Ya memang Rasulullah SAW pernah mengatakan, apa kata Rasulullah? Tahadu tahabu. Hendaklah sering memberikan hadiah sesama kalian, maka kalian akan saling mencintai. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.